everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi penyisihan kerugian kredit yang beranggotakan 1. Dean Kori Ananda, 2. Ponco Febri Santoso, 3. Feby Atorik, 4. Nurmala Sakina, 5. Ramadhani Hulwa. Baiklah, masuk ke bagian pertama, pengertian umum kredit. Pengertian umum kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sampai saat ini, pendapatan bunga sebagai hasil dari pemberian kredit masih merupakan kontribusi terbesar pada pendapatan bank secara keseluruhan, baik bank-bank di Indonesia maupun kebanyakan bank-bank di dunia. Selanjutnya yaitu jenis kredit sesuai dengan kolektibilitas, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama itu performing loan, yaitu kredit lancar, kredit yang tidak terdapat tunggakan. Yang kedua itu kredit dalam perhatian khusus, penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakan sampai dengan 90 hari atau tidak melebihi 90 hari kalender. Yang kedua yaitu non-performing loan, yaitu yang pertama ada kredit kurang lancar, yang kedua kredit diragukan, dan yang ketiga itu kredit macet. Selanjutnya itu pengertian kredit bermasalah atau macet. Dalam paket kebijakan dan regulasi bulan Mei tahun 1993, di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bila mana, yaitu yang pertama tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan. Yang kedua, dapat memenuhi kriteria kredit diragukan tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa pergolakan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit. Dan yaitu yang ketiga, penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau BUPN, atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Faktor-faktor penyebab munculnya kredit bermasalah. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah 1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan. 2. Terlalu mudah memberikan kredit yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan. 3. Konsentrasi dana kredit pada kelompok debitur atau sektor usaha yang berisiko tinggi. 4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman. 5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit. 6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank. 7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas debitur lama. Sedangkan faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain: 1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum atau bidang usaha di mana mereka beroperasi. 2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani. 3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab kredit bermasalah, antara lain faktor internal bank. Yang pertama ada analisis yang dilakukan pejabat bank kurang tepat,
sehingga tidak dapat memprediksi siapa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Yang kedua, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Yang kedua, ada faktor eksternal bank. Yang pertama yaitu debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, ada debitur melakukan ekspansi terlalu besar. Kita masuk pada bagian ketiga, pengertian penyelesaian kerugian kredit. Yaitu ada aktiva bank terdiri dari aktiva produktif dan aktiva non-produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank. Penyertaan termaksud komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening dan administrasi. Aktiva non-produktif merupakan aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang berasal dari kredit yaitu pendapatan bunga. Kredit merupakan pendapatan operasional bank yang terbesar. Kredit juga merupakan aktiva produktif yang memiliki resiko paling tinggi. Selanjutnya, pembentukan penyisian kerugian kredit. Besarnya penyisian kredit ditentukan dengan memperhatikan 1. Kualitas kredit yang ditetapkan berdasarkan prospek usaha, keadaan kondisi keuangan, penekanan pada arus kas, dan kemampuan membayar debitur. 2. Nilai agunan yang tersedia. Diperhitungkan antara lain berdasarkan jenis agunan, harga pasar, umur penilaian, dan adanya penilaian yang telah dilakukan oleh penilai independen atau keyakinan penilaian bank terhadap kemungkinan dapat ditagihnya kredit tersebut. Lalu, penghapusan kredit dari seluruh kredit yang disalurkan oleh bank kepada debitur tidak semuanya lancar. Pada umumnya, sebagian besar kredit yang diberikan oleh bank masuk ke dalam golongan kredit lancar dan sebagian kecil masuk ke dalam golongan kredit macet. Kredit yang telah digolongkan dalam kolektivitas macet pada waktunya atas pertimbangan tertentu dapat dihapus bukukan. Bank dapat melakukan penghapus bukukan atas kredit macet. Salah satunya, pertimbangan dilakukannya write-off adalah bahwa tidak ada kemungkinan debitur membayar pinjamannya, sehingga diputuskan oleh bank untuk di write-off. Kredit dihapus bukukan bukan berarti dihapus tagihkan. Bank tetap memiliki kewajiban untuk melakukan tagihan kredit macet kepada debitur. Baiklah, selanjutnya yaitu akuntansi terhadap kerugian yang dibebankan ke penyisian kerugian kredit pada saat penghapusan bukuan atau penghapusan hak tagih kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kreditnya tidak diasuransikan. Penyisian kerugian kredit dicatat sebesar baki debit pokok kredit dikurangi dengan nilai agungan yang diambil alih kredit yang diasuransikan. Yang kedua, penyisian kerugian kredit dihitung dari baki debit dikurangi dengan ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi. Yang ketiga, kredit yang direstrukturisasi dengan pengurangan pokok kredit. Apabila debitur melakukan setoran atas kredit yang telah dihapus buku, maka setoran yang diterima dari debitur yang telah dihapus buku sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian penyisian kerugian kredit setinggi-tingginya sebesar baki debit kredit pada saat penghapusan bukuan apabila kredit tidak diasuransikan. Yang kedua, penyesuaian terhadap penyisian kerugian kredit sebesar setoran dari debitur dikurangi bagian perusahaan asuransi atau lembaga penjamin kredit sebagai pelunasan kewajiban suborgansi apabila kredit diasuransikan. Contoh penyisian kerugian kredit. Pada tanggal 30 November 2007, PT Bank Bima Surabaya melakukan estimasi penyisian kerugian kredit sebesar 700 juta. Pada tanggal 31 Desember 2007, diketahui data kredit sebagai berikut. Penggolongan kredit. Kualitas kredit yang pertama yaitu lancar, nominalnya 10M, angunannya rumah 500 meter persegi, harga pasarnya 12M, usia penilaiannya 3 bulan. Yang kedua, DPK, nominalnya 2M, angunannya tanah, harga pasarnya 3M, usia penilaiannya 6 bulan. Yang ketiga, kurang lancar, nominalnya 2M, angunannya rumah 500 meter persegi dan deposito, harga pasarnya 2M 300 juta dan 200 juta, usia penilaiannya 15 bulan. Yang keempat, diragukan, nominalnya 500 juta, angunannya BPKB, harga pasarnya 600 juta, usia penilaiannya 24 bulan. Yang kelima, macet, nominalnya 500 juta, angunannya tanah 1000 meter persegi, harga pasarnya 600 juta, usia penilaiannya 29 bulan. Jadi, total nominalnya yaitu 15M,
harga pasarnya 18M 700 juta. Buatlah jurnal yang dibuat oleh PT Bank Bima Surabaya dengan melihat outstanding kredit per 31 Desember 2007. Maka dapat diperhitungkan jumlah beban penyisian kredit yang wajib dibentuk sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, perhitungan nilai angunan kurang lancar 200M dikali 50% ditambah 200 juta, diragukan 600 juta dikali 30%, yang macet 300 juta dikali 0%. Jadi, penyisian kerugian yang wajib dibentuk sebesar 980 juta dikurang penyisian kerugian kredit yang dibentuk sebesar 700 juta. Dengan demikian, maka pada tanggal 31 Desember 2007 masih terdapat kekurangan pembebanan penyisian kerugian kredit sebesar 280 juta. Jurnal penyusutan kerugian kredit 31 Desember 2007 yaitu beban penyusutan kerugian kredit di debit 280 juta dan penyisian kerugian kredit di kredit 280 juta. Selanjutnya, PT Banyu Biru adalah debitur macet dengan total kewajiban sebesar 300 juta yang terdiri dari kewajiban pokok 200 juta dan tunggakan bunga 100 juta. Pada tanggal 31 Maret 2007, kredit tersebut dihapus buku. Pada tanggal 5 September 2007, debitur membayar sebesar 250 juta. Buatlah jurnal yang diperlukan. Penghapusan bukuan untuk kredit yang tidak ada pengganti dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin. Yang pertama, jurnal penghapus bukuan pokok kredit 31 Maret 2007. Penyisian kerugian kredit di debit 200 juta, kredit yang diberikan di kredit 200 juta. Yang ketiga, jurnal penghapusan bunga kredit 31 Maret 2007. Rekening lawan tagihan kontingensi di debit 100 juta, pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian di kredit 100 juta. Jurnal memorial penghapusan kredit 31 Maret 2007. Memorial kredit yang write off di debit 200 juta, rekening lawan tagihan kontingensi di kredit 200 juta. Dengan demikian, penghapusan bukuan untuk kredit yang ada penggantian dari perusahaan asuransi atau lembaga penjamin, misalnya kredit telah diasuransikan 200 juta. Yang keempat, jurnal bila terdapat penggantian dari perusahaan asuransi, misalnya 200 juta 31 Maret 2007. Penyisian kerugian kredit di debit 100 juta, ganti rugi asuransi atau lembaga penjamin di debit 100 juta, kredit yang diberikan di kredit 200 juta. Yang kelima, jurnal penghapusan bunga kredit 31 Maret 2007. Rekening lawan tagihan kontingensi di debit 100 juta, pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian di kredit 100 juta. Berikutnya, jurnal memorial penghapusan kredit pada tanggal 31 Maret 2007. Memorial kredit yang di write off di debit 200 juta, lalu rekening lawan tagihan kontingensi di kredit 200 juta. Pada tanggal 5 September 2007, ada jurnal penerimaan tagihan pokok, cash di debit 200 juta, dan penyisian kerugian kredit di kredit 200 juta. Lalu, ada jurnal penerimaan tagihan bunga pada tanggal 5 September 2007, cash di debit 50 juta, lalu pendaftaran bunga kredit di kredit 50 juta. Lalu, ada jurnal balik untuk memorial pada tanggal 5 September 2007. Di debit rekening lawan kredit, lalu di kredit memorial kredit yang di write off senilai 200 juta rupiah. Lalu ada lagi jurnal pembukuan kembali kredit yang telah dihapus buku pada tanggal 5 September 2007, yaitu kredit yang diberikan pada debit 50 juta rupiah, lalu penyisian kerugian kredit 50 juta rupiah. Jurnal balik untuk memorial 5 September 2007 yaitu di debit rekening lawan kredit 250 juta rupiah, memori kredit yang di write off 250 juta rupiah. Kredit yang dijamin oleh perusahaan asuransi atau lembaga penjamin yang di write off mendapat ganti rugi asuransi atau lembaga penjamin, yaitu jurnalnya pada penerimaan tagihan pokok 5 September 2007 yaitu cash 200 juta rupiah, lalu penyisian kerugian kredit 100 juta rupiah, lalu ganti rugi asuransi atau lembaga penjamin 100 juta rupiah. Jurnal penerimaan 5 September 2007, giro perusahaan asuransi di debit 100 juta rupiah, lalu ada cash di kredit 100 juta rupiah. Demikianlah video pembelajaran hasil diskusi dari kelompok 4. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di sesi pembelajaran berikutnya.